Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami daftar Elohim ini, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach. Karena dengan sudut pandang yang benar, dengan Yeshua HaMashiach sebagai pusatnya, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa di luar sana, acak-acakan. Ingat bahwa di tangan saudara dan tangan saya ada Tanak dan Brit Kadasa, ada perjanjian lama dan perjanjian baru, itu istilah luar sana. Yang di dalamnya ada ayat-ayat yang berserakan. Dan ayat-ayat itu minta pimpinan roh Yahweh Elohim untuk disatukan ya menjadi satu gambaran yang luar biasa dan minta roh Yahweh Elohim memberikan ketepatannya sehingga sinkron satu sama lain dan terciptalah yaitu suatu gambaran yang luar biasa dari Abba Yahweh untuk dapat kita pahami dengan sangat jelas mengenai 7.000 tahun, bahkan sebelumnya, yaitu saat penciptaan Syamayim, bahkan sesudahnya, yaitu Yerusalem yang baru. Satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, dan Israel adalah timernya Bapak Yahweh. Ya, jadi Israel, bangsa Israel yang sudah lihat sekarang ini, yang lagi perang dengan Hezbollah, itu dia, itu timernya dari sana, timingnya dari sana. Kita harus memperhatikan. Ya, kita akan masuk di dalam fase transisi. Kemarin saya berikan penjelasan bahwa besok di hari Senin, ya tanggal 22, 23 UN, ya United Nation, ya mereka mengadakan meeting dan mereka mau mendorong ya, kalau saya bilang ya, mendorong untuk setiap negara bergabung dengan keputusan-keputusan masa depan. Ya, kalau kepingin tahu apa isinya ya, saudara kembali ke pengajaran yang kemarin, Matius 24 ya mengenai zaman Noah ya yang kemarin ya, saudara lihat. Besok, jadi belum terjadi, ini akan terjadi nggak lama, tidak lebih dari 48 jam. Karena meeting ini dilakukan di New York. Jadi ngikutin waktu United States. Ya. Untuk Indonesia plus 1 hari. Ya, jadi mereka sudah siap untuk memaksakan agendanya kepada setiap negara. Ya, itu yang terjadi. Selengkapnya ikutin yang kemarin. Nah, kemarin kita bahas bahwa pada saat zaman sekarang kita ini belum memasukin masa 4 meterai, belum ya. Akan tetapi masa kita sekarang ini adalah peningkatan mendekati masa daripada 4 meterai yang ada di dalam Wahyu Fatsal yang ke-6. Meterai 1, 2, 3, 4 dan kemudian dilanjutkan 5 sampai yang ke-7. Ya, jadi startnya 1, 2, 3, 4 kita belum mulai, tapi meningkat, seluruh dunia meningkat. Karena itu saya jelaskan, ya inilah zaman Noah, yaitu di mana mereka nggak aware, nggak sadar, mereka terbuai, mereka tidak menyadari, mereka pikir ya kehidupan akan sama, akan sama, akan tetapi tidak demikian yang dikatakan Yeshua. Pada saat kedatangan anak manusia, kemarin kita sudah bahas, kedatangan anak manusia ini bukan second coming, bukan, karena jelas kemarin penjelasannya. Ya, ayat 3 40 41 42. Itu kuncinya di sana. Ini bicara mengenai rapture.
Ya, saya masih pakai kata rapture. Nah, jadi ini berbicara mengenai satu event di mana nanti Yeshua khusus datang untuk menjemput manusia-manusia Elohim. 5 gadis yang bijaksana. Ini eventnya. Karena itu mereka tidak sadar. Ya, untuk bagian yang di luar sana mereka nggak sadar. Persis seperti saat zamannya Noah. Bahteranya jadi, rampung, selesai. Kemudian Noah sudah masuk. Pintunya ditutup. Tapi belum hujan. Mereka pun merasa masih oke-oke saja. Tidak sadar bahwa countdown atau perhitungan mundur ya daripada hujan itu betul-betul terjadi. Karena setelah Noah maksud saya, setelah Noah masuk ke dalam bahtera, itu ada 7 hari ya. Jadi yang masuk bahtera Noah ya, bukan Mose. Jadi ada 7 hari lagi Noah dan keluarganya menunggu. Di situ pun mereka juga tidak tertulis ada seorang yang berusaha untuk mencoba bisa diselamatkan. Mereka pikir sama, persis seperti hari ini. Dan tiba-tiba pada hari yang ke-7, setelah menunggu Noah dan istri dan anaknya dan menantu-menantunya, maka tibalah saatnya hujan itu turun. Ya, peristiwa itu persis sama terjadi hari ini. Persis sama. Ini yang dikatakan Yeshua. Ya, kalau kita sudah mendengar apa yang dikatakan Yeshua, dan kalau ada orang yang tidak percaya, saya bilang rugi besar. Yeshua itu Bapak Yahweh sendiri yang turun dalam dunia. Yeshua itu pencipta. Nek tidak percaya, wah kebangetan saya bilang. Tapi memang ada yang juga nggak percaya. Ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian pada saat mereka tidak menyadari apa yang terjadi, adalah ini saudara, harpaso. Ya, yang terjadi adalah harpaso. Apa itu harpaso? Stay tune, tunggu sampai habis penjelasan hari ini. Saudara akan ngerti itu apa harpaso. Ya, harpaso itu apa? Jadi tunggu sampai selesai pembahasan pada hari ini. Saya akan jelaskan di bagian belakang. Jangan kemana-mana. Ya, ikutin pembahasan Rafael ini akan jadi berkat. Dan setelah peristiwa harpaso, ya, maka 4 meterai pertama dimulai. Dan ini merupakan global event, bukan local event. Hari ini ada orang yang mengatakan, Pak ada perang, berarti kita sudah ada di meterai kedua. Saya bilang, belum. Ada yang kapan hari? Tahun 2020, 2021. Wabah melanda seluruh dunia. Wah, kita sini sudah ada di meterai keempat. Belum, ya, belum menyeluruh. Tetapi setelah peristiwa harpaso, maka meterai keempat yang pertama ini terbuka, saudara. Dan tentunya akan disusul dengan meterai yang kelima dan selanjutnya. Tapi 4 meterai ini terbuka setelah harpaso. Ya, dan ini merupakan global event, bukan event lokal lagi, global event. Ya. Nah, kita berada di fase transisi. Inilah dia. Ya. Jadi kita ini ada di fase transisi antara Matius 24, 37, 42 dengan 4 meterai yang pertama. Kita ini ada di fase transisi. Nah, kita akan melihat mengenai fase transisi. Kita harus paham mengenai Fatsal 13, 17, dan 18 daripada kitab Wahyu. Ini
berbentuk gambar, picture, berbentuk ilustrasi. Ya, ilustrasi. Jangan saudara tanya gini, kapan binatang yang berkepala 7 itu muncul secara fisik? Saya ngomong nggak akan pernah. Nggak akan pernah. Ya, jadi kalau saudara tanya, kapan itu naga itu akan muncul dan mentransferkan kuasanya kepada binatang itu, dan kita bisa melihatnya secara fisik, ada naga yang muncul, kemudian ada binatang yang muncul dengan kepala 7 dengan karakteristik kakinya seperti beruang, tubuhnya seperti macan tutul, kemudian mulutnya seperti singa, ada tanduknya 10, ada mahkotanya. Saudara tanya di mana kita bisa melihat dan kita bisa selfie, kita bisa ambil fotonya, dimasukkan di sosial media. Saya bilang tidak akan pernah saudara pernah lihat secara fisik. Karena apa yang digambarkan di dalam Wahyu 13, 17, 18 ini adalah gambaran nubuat untuk supaya Yohanan yang nulis itu gampang nulisnya. Gitu loh saudara. Untuk mempermudah dia menuliskan, maka diberikan vision, diberikan penjelasan, penglihatan di dalam bentuk gambar-gambar, kode-kode gambar seperti binatang, perempuan, ya, pelacur besar dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini adalah bahasa profetik, ya, bahasa penjelasan secara profetik, gambaran profetik. Ya, saya akan berikan yang lebih selanjutnya. Yang harus saudara pahami untuk memahami Wahyu 13, 17, 18, yaitu ada dua sistem. Dua sistem. Ya, yang saya fokuskan, saya nggak menjelaskan mengenai siapa itu kepala 7 daripada binatang itu, siapa itu tanduknya, apa itu tanduknya, ada 7 gunung. Nggak, saya nggak jelasin itu semua. Karena bukannya nggak penting, ini yang jauh lebih penting, saudara. Ya, kalau itu hanya informasi-informasi secara fisik, karena banyak sudut pandang mengenai hal-hal itu. Boleh-boleh saja mengenai 7 kepala, itu mewakili daripada misalnya ya 7 kepala daripada pemerintahan dunia ini, kekaisaran dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tetapi ini yang jauh lebih penting daripada mencari siapa itu 7 kepala dan siapa itu 7 gunung. Ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi yang ini yang jauh lebih penting, yaitu pemahaman mengenai sistem dunia ini. Dari gambaran yang Elohim Yahweh berikan melalui Wahyu 13, 17, dan 18. Ya, jadi sistemnya. Nah, sistem ini diawali dengan sistem yang namanya pelacur besar. Inilah merupakan, saya nggak usah lama-lama, inilah merupakan sistem Babel sebetulnya. Ya, jadi ini pelacur besar ini sistem Babel. Ya, ayatnya saudara bisa baca sendiri secara keseluruhan ya. Wahyu 13, Wahyu 17, dan Wahyu 18. Ya, oke, kalau begitu gini aja. Untuk masalah sistem Babel besar ini, karena saya nggak cantumkan ayatnya di screen, tolong Bapak Rudi bisa membaca untuk kita semua di Wahyu pasal 17 secara keseluruhan. Wahyu 17 ayat 1. Perikop berjudul perzinahan besar. 1. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, dan dia berbicara denganku, seraya mengatakan kepadaku, marilah aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak. 2. Yang dengannya para ruh raja di bumi telah melakukan percabulan, dan mereka yang mendiami bumi telah dibuat mabuk oleh anggur percabulannya.
3. Dan dia membawa aku dalam roh ke padang gurun. Dan aku melihat seorang wanita yang duduk di atas binatang buas merah padam yang penuh dengan nama-nama hujatan, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 4. Dan wanita itu didandani dengan kain ungu dan kain merah padam dan dihiasi dengan emas dan batu permata dan mutiara, sambil memegang cawan emas di tangannya yang penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. 5. Dan pada dahinya ada sebuah nama yang tertulis rahasia, Babylon yang besar, ibu dari para pelacur dan dari kekejian bumi. 6. Dan aku melihat bahwa wanita itu yang mabuk oleh karena darah orang-orang kudus dan oleh karena darah saksi-saksi Yeshua. Dan ketika melihatnya aku merasa sangat keheranan. 7. Dan malaikat itu berkata kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia wanita itu dan binatang buas yang mendukungnya, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 8. Binatang buas yang engkau lihat, dia pernah ada dan sekarang tidak ada, tetapi dia akan segera muncul dari Abisos dan menuju kepada kebinasaan. Dan orang-orang yang berdiam di muka bumi yang nama-namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak permulaan dunia, mereka akan heran sambil melihat binatang buas itu, yaitu yang pernah ada dan sekarang tidak ada, sekalipun dia ada. 9. Inilah pikiran yang mempunyai hikmat. 7 kepala adalah 7 gunung tempat wanita itu duduk di atasnya. 10. Dan ada 7 raja, yaitu yang 5 telah jatuh, dan yang 1 sekarang ada, yang lain belum datang. Dan bila mana dia datang, haruslah dia tinggal sebentar saja. 11. Dan binatang buas yang pernah ada dan sekarang tidak ada, dia juga adalah yang ke-8. Dan dia berasal dari yang 7 itu, dan dia menuju kepada kebinasaan. 12. Dan ke-10 tanduk yang telah engkau lihat adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan. Tetapi mereka akan menerima wewenang sebagai raja 1 jam bersama binatang buas itu. 13. Mereka ini mempunyai satu tujuan. Bahkan kuasa dan wewenang mereka akan menyerahkannya kepada binatang itu. 14. Mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Tuhan para tuhan dan raja para raja, dan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Dan dia berkata kepadaku, air yang engkau lihat itu, tempat pelacur itu duduk, adalah kaum dan kerumunan orang dan bangsa dan bahasa. 16. Dan 10 tanduk yang telah engkau lihat di atas binatang buas itu, mereka ini akan membenci pelacur itu dan akan membuatnya terbuang dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan akan membakarnya dengan api. 17. Sebab Elohim telah menempatkan ke dalam hati mereka untuk melaksanakan tujuannya dan untuk membuat satu tujuan serta untuk memberikan kerajaan mereka kepada binatang buas itu sampai firman Elohim telah digenapi. 18. Dan wanita itu yang telah engkau lihat adalah kota besar yang mempunyai pemerintahan atas raja-raja di bumi. Ya, terima kasih. Kata kunci dari pelacur besar itu ada di ayat yang terakhir. Yang dikatakan bahwa itu adalah kota besar yang memerintah raja-raja. Saya bisa lihat? Jadi inilah gambaran daripada sistem Babel. Ya, sistem Babel. Ini bukan ada seorang pelacur begitu, entah di mana duduk di atas air begitu, tidak, saudara. Saya katakan ini bahasa profetik. Ya, ini bahasa profetik. Kemudian dia dikatakan bahwa dia memegang cawan yang ada darahnya, ya, darah orang kudus. Ini bahasa profetik. Ya, jadi saudara harus paham. Jadi ini adalah sistem. Kita bicara mengenai sistem. Ini diawali sistem ini dengan sistem yang disebut sebagai sistem Babel dengan gambaran profetik yaitu pelacur besar. Dan sistem di dunia ini akan diakhiri dengan sistem the beast, binatang. Sistem 666. Jadi diawali dengan sistem pelacur besar, diakhiri
dengan sistem the beast. Tadi kita sudah baca di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Sistem Babel diawali oleh sistem Babel dan kemudian diakhiri dengan sistem 666. Jadi ada dua sistem, saudara. Ya, ada dua sistem. Nah, kalau nggak paham akan dua sistem ini, akan kacau balau. Ya, nggak bisa menemukan rahasia di dalam Wahyu 13, 17, dan 18. Saya berikan kronologinya terlebih dahulu. Tapi kita sudah baca mengenai sistem Babel. Ya, tapi belum selesai. Nanti akan ada kelanjutannya. Saya akan berikan kronologinya. Kronologinya, seperti yang saya katakan dari awal, di mana sistem dunia ini diawali dengan sistem pelacur besar. Itu firman yang menyatakan ya, yang mengatakan. Ya, saya hanya mengutip saja, ya, bukan dari saya hanya mengutip ya dari apa yang tertulis di dalam Wahyu 17. Itu sistemnya dimulai dengan sistem pelacur besar atau sistem Babel. Kemudian dilanjutkan ya dengan sistem Babel yang diusung oleh sistem 666. Nah, ini dia, saudara. Jadi ada perpaduan di sini antara sistem Babel dengan sistem the beast. Ya, sistem 666. Ya. Jadi sistem Babel diusung oleh sistem 666. Ya, tadi ayatnya saya yakin saudara sudah baca ya, di mana tertulis bahwa perempuan itu duduk di atas binatang. Ya, perempuan itu duduk di atas binatang. Berarti dia diusung. Ya. Kemudian setelah peristiwa ini, kronologi selanjutnya adalah sistem Babel, yaitu pelacur besar itu tumbang. Ya, tumbang. Tadi juga sudah dijelaskan di Wahyu 17. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di bagian bawah. Ini saya berikan kronologinya dulu supaya saudara paham. Jadi dimulai dari sistem Babel, pelacur besar, kemudian sistem Babel yang diusung oleh sistem anti-Hamasiyah, sistem 666, dan kemudian setelah diusung, sistem Babel tumbang. Ya, tumbang, jatuh, gelundung, ya, hancur. Dan stage yang terakhir, bagian yang terakhir adalah sistem 666, the beast, berkuasa. Jadi ini urut-urutannya, saudara. Ya, ini urut-urutannya. Ya, mulai dari pelacur besar sistem Babel, kemudian sistem Babel diusung oleh sistem 666, pelacur itu duduk di atas binatang, dan kemudian pelacur itu jatuh tumbang. Ya, sistem Babelnya tumbang, dan kemudian mulailah sistem the beast atau 666 itu mulai berkuasa. Ya, ini urut-urutannya. Nah, kita akan lihat, tadi kita sudah baca mengenai sistem pelacur besar, yaitu di dalam Wahyu 17 bagian atas tadi. Ya, Wahyu 17 bagian atas. Dan juga nanti kita akan lihat di Wahyu 17 Wahyu pasal yang ke-18 sebagai penutupnya. Ya, tapi kita sudah baca tadi. Saya akan ulangi mengenai sistem Babel yang dimulai dari sistem Babel ini, yaitu Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Ya, bisa Brother Henok untuk baca sekali lagi. Cuman 5 ayat ini saja. Terima kasih. Wahyu 17 ayat 1. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, dan dia berbicara denganku, seraya mengatakan kepadaku, marilah, aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak. 2. Yang dengannya para raja di bumi telah melakukan percabulan, dan mereka yang mendiami bumi telah dibuat mabuk oleh anggur percabulannya. 3. Dan dia membawa aku dalam roh ke padang gurun. Dan aku melihat seorang wanita yang duduk di atas binatang buas merah padam yang penuh dengan nama-nama hujatan, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk.
4. Dan wanita itu didandani dengan kain ungu dan kain merah padam dan dihiasi dengan emas dan batu permata dan mutiara, sambil memegang cawan emas di tangan yang penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. 5. Dan pada dahinya ada sebuah nama yang tertulis, Rahasia Babylon yang besar, ibu dari para pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, terima kasih. Jadi inilah gambaran daripada sistem Babel itu. Ya, dikatakan di sini yang pertama, duduk di atas air yang banyak. Itu yang pertama, ayat pertama. Saudara perhatikan, duduk di atas air yang banyak, itu berarti bukan duduk di atas lautan, tidak, tetapi sebetulnya menguasai seluruh bangsa-bangsa. Air di sini, air yang banyak ini bicara mengenai bangsa-bangsa. Jadi sistem ini menguasai seluruh dunia. Ya, seluruh dunia, tidak terkecualikan. Dan kemudian ayat 2 dikatakan para raja di bumi telah melakukan percabulan dan mabuk oleh anggur percabulannya. Ya, perjinahannya melalui apa? Yaitu penyembahan terhadap sistem mamon. Sudah bisa lihat cinta akan uang. Bisa lihat itu percabulan di hadapan Bapak Yahweh. Jadi hati-hati, jangan pakai kata cinta uang. Saya bisa lihat yang betul adalah kita membutuhkan uang. Ya memang betul membutuhkan. Bagaimanapun juga tetap membutuhkan uang dari lahir sampai mati. Iya kan? Tetapi untuk cinta jangan. Cinta itu seperti yang dikatakan Yesua, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Sudah bisa lihat, sudah bisa memahaminya. Jadi hati-hati, jangan sampai pakai istilah yang salah. Dan itu akan menyeret banyak manusia kepada pola yang salah. Sudah bisa lihat, raja-raja di bumi berzina, melakukan percabulan, dan mabuk gara-gara cinta uang. Sudah bisa lihat, ya. Nah, itulah gambaran daripada sistem Babel. Ya, sistem Babel. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat dikatakan dia didandani dengan kain ungu, kain merah, kemudian batu permata, mutiara, ya, cawan emas, ya. Itu sebetulnya adalah hal-hal yang nanti kita bisa lihat, ya, yaitu saya berikan aja sekarang. Coba dibuka di dalam Wahyu 18. Ya, Wahyu 18. Wahyu 18, tolong Brother Henok bisa membaca di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Wahyu 18 ayat 11. Dan para pedagang di bumi menangis dan berduka cita atasnya, karena tidak ada seorang pun yang membeli lagi barang-barang mereka. 12, yaitu barang-barang emas dan perak dan batu permata dan mutiara dan kain linen halus dan kain ungu dan sutra dan kain merah tua dan segala kayu yang harum dan berbagai barang dari gading dan berbagai barang dari kayu yang sangat berharga dan tembaga dan besi dan pualam. 13, dan kayu manis dan dupa dan minyak wangi dan kemenyan dan anggur dan minyak dan tepung halus dan gandum dan binatang-binatang beban dan domba-domba dan kuda-kuda dan kereta-kereta kuda dan tubuh-tubuh serta jiwa manusia. Iya, terima kasih. So, lihat satu list, ya, satu apa itu list? Daftar, Pak. Ya, daftar, ya, satu daftar yang diberikan di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai yang ke-13. Kalau saudara cermati, ya, ini daftar sederhana. Tetapi ini merupakan basicnya. Hari ini ada yang kompleks, lebih dari ini. Tetapi tidak akan keluar dari yang basic.
yang di dalam Wahyu 18 ayat 11, 12 sampai 13. Kalau saya lihat Wahyu 18 atau specifically Wahyu 18 ayat 12 dan 13, yaitu dikatakan emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kirmisi, berbagai jenis kayu yang harum baunya, minyak wangi, ya toh, berbagai jenis gading, kemudian berbagai jenis kayu yang mahal, ya, furniture, lalu kemudian tembaga, besi, pualam, ya kan, termasuk semen, pasir, kemudian kulit manis, rempah-rempah, wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung, ya, gandum, lembu, sapi, domba, terus dan selanjutnya. Saudara bisa temukan di mana sekarang? Indonesia, Pak. Bukan soal Indonesia, ini kan sistem global kita bilang. Sorry. Marketplace. Perdagangan dunia, Pak. Iya, ini bisa ditemukan kalau saudara main saham. Betul kan? Tinggal buka app-nya, saudara daftar, saudara siapkan dananya, tinggal milih. Saudara mau beli apa? Mau investasi di mana? Saudara bisa lihat? Ya kan? Mau investasi di mana? Mau investasi di emas, mau investasi di kayu, mau investasi di permata, mau investasi di apa? Grupnya siapa? Salim Group yang jualan komoditi. Nah, itu ada yang tahu soal komoditi. Ya. Terus ada yang mau investasi di mana? Di minyak, atau membeli obligasi, membeli surat-surat berharga, saham dan sebagainya. Saya bisa lihat ada yang apa itu namanya? Ada biasanya ada tiga level biasanya. Levelnya yang satu yang agak rendah itu biasanya bunganya return-nya itu lebih kecil tapi lebih safe. Kemudian ada yang menengah, saya nggak tahu istilahnya, saya nggak main stok soalnya. Ya, kalau ada yang di menengah, ya return-nya bisa rada lumayan, 8%, 7% per tahun. Terus ada yang agresif, sampai 12-15% per tahun. Tapi hanya hilang uangnya, ya sudah langsung hilang, hangus. So, bisa lihat, ya, langsung ngaplo. Ya, itu bahasa Portugal, ngaplo. Ya, ini semua cerita mengenai sistem perdagangan. Sistem perdagangan akan berhubungan dengan duit, dengan uang. Dan inilah yang disebut sebagai sistem global Babel. Di seluruh dunia, setiap negara, ya, hampir setiap negara, hampir ya, nggak semua, mungkin Korea Utara nggak punya kali ya, mungkin ya, hampir seluruh negara, hampir itu kan berarti nggak semua, tapi ya sebagian besar, mereka punya yang namanya stock exchange. Pernah dengar ya, stock exchange? Ya, sistem ini real, saudara. Terus ada lagi, saya nggak tahu istilahnya. Saya dulu pernah belajar sedikit, cuman setelah itu enggak lah, ya kan? Karena fluktuasinya ini kayak judi kadang-kadang. Hari ini beli, harap naik, ternyata jeblok, hilang, dibawa lari uangnya, mewek. Kan begitu, tahu ya, tahu mewek ya. Ya itu bahasa India. Ya, jadi ini adalah sistem. Dari sini kita bisa lihat bahwa perempuan pelacur besar itu adalah sistem perdagangan. Dan banyak raja-raja dunia konglomerat, ya, konglomerat itu berjinah dengan ini karena jatuh cinta duit, saudara. Ngerti nggak? Kan dikatakan tadi kan, raja-raja di dunia ini berjinah dan tidak ada belas kasihan, saudara. Apa saja dijual sampai perbudakan manusia. Hari ini ada nggak perbudakan manusia? What? Masih ada.
Ada, Pak. Ada, saudara. Bahkan organ tubuh dijual, Pak. Nah, itu dia. Ada, saudara. Ya, dunia ini mengerikan sekali. Ini sistem Babel besar, saudara. Bukan bicara cuma satu tok. Seringkali dikatakan, oh Babel besar, United States, begitu. Selalu ngomongnya kayak gitu. Saya bisa lihat. Lihat, ternyata juga ada Babel-Babel kecil juga, saudara. Ya kan? Memang nggak sekuat Amerika misalnya. Tetapi daya hancurnya itu nggak kalah, saudara. Human trafficking. Manusia dijual, dieksploitasi seperti itu. Untuk urusan banyak hal. Seksual, labor, anak-anak diperkerjakan. Ini saudara jawabannya. Jadi Babel besar itu bukan cuma satu kota saja. Dubai begitu. Tidak. Ya, Tokyo. Tidak. Babel besar ini adalah dunia ini. Sistem dunia ini. Ini sistem global. Ya. Bukan bicara cuma satu lokal saja. Tidak. Saya bisa lihat dari yang namanya market yang white market sampai black market. Ngerti maksudnya? Tahu ngerti black market? Pasar Ya. gelap, Pak. Pasar gelap. Ya itu ada semua ini di sini. Dunia itu betul-betul kejam. Karena dikuasai oleh spirit Satan. Saya bisa lihat, inilah yang disebut sebagai sistem Babel. Ya, paham ya? Jadi bukan cuman berbicara satu daerah, satu kota, satu negara. Tidak seperti demikian. Ya, tidak seperti demikian. Kita bisa memahami dengan luar biasa dari Daftar Elohim ini. Nah, setelah sistem Babel ini, maka yang selanjutnya adalah mengenai sistem Babel ini diusung oleh sistem The Beast. Sistem 666. Nah, sebelum masuk ke sana, kita melihat sistem The Beast-nya dulu. Ya, oke, sebelum kita masuk ke sistem Babel yang diusung oleh sistem 666, kita lihat sistem 666-nya dulu, The Beast-nya. Nah, itu ada di dalam Wahyu 13. Ya, itu ada di dalam Wahyu 13. Gak apa-apa kita baca ya. Ingat, kita tidak mengulas mengenai siapakah kepala pertama sampai kepala ke-7, ya, kemudian tanduk pertama sampai tanduk ke-10, nggak peduli. Yang kita bisa lihat di sini adalah yang jauh lebih baik daripada hanya melihat, oh ini negara itu, kaisar ini, kaisar itu, nggak perlu, saudara. Yang penting adalah sistemnya. Ya, silakan Brother Enoch untuk baca Wahyu 13. Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 1. Dan aku berdiri di atas pasir tepi laut, dan aku melihat seekor binatang buas yang muncul dari laut, yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas tanduknya ada 10 mahkota, dan pada kepala-kepalanya ada nama hujatan. 2. Dan binatang buas yang aku lihat itu serupa macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan wewenang yang besar. Dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti telah disembelih sampai mati. Tetapi luka yang mematikannya itu telah disembuhkan, dan seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang itu. 4. Dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada binatang buas itu. Mereka juga menyembah binatang buas itu dengan berkata, siapakah yang serupa binatang buas ini? Siapakah yang mampu berperang dengannya? Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. 6. Dan dia membuka mulutnya sebagai hujatan terhadap Elohim untuk menghujat namanya dan kemahnya dan mereka yang berdiam di Syamaim. 7.
dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka, dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. 8. Dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. 9. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan. 10. Jika seseorang mengumpulkan tawanan, dia pergi menuju penawanan. Jika seseorang membunuh dengan pedang, seharusnya lah dia dibunuh dengan pedang. Ini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. 11. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi, dan dia memiliki 2 tanduk serupa dengan seekor anak domba, tetapi dia berbicara seperti seekor naga. 12. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama, dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. 13. Dan dia melakukan tanda-tanda yang luar biasa, sehingga dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan orang-orang. 14. Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu, dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon binatang buas yang mempunyai luka pedang tetapi dia hidup. 15. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara, dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu, agar mereka dapat dibunuh. 16. Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. 17. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat di dalam sistem Wahyu 13 ini ada 2 binatang. Yang pertama adalah binatang yang berkepala 7, bertanduk dan bermahkota, dan yang kedua adalah seperti domba. Saya bisa lihat, dan ini merupakan sistem. Kita perhatikan sistemnya saja. Orangnya nggak usah dicari lah. Saya juga nggak kepingin cari orangnya siapa. Kalau ada yang mau, ya silakan. Saya beri saudara kebebasan karena manusia punya hak pilih. Kalau saya nggak, saya lebih baik cari Yeshua HaMashiach dan rapture saja. Amin. Ya. Amin. Saya nggak perlu cari siapa ini, siapa itu. Oh, ini, orang itu. Apa gunanya? Toh juga kita juga nggak bisa SMS sama mereka. Dan tidak perlu. Saudara bisa lihat. Nggak apa gunanya. Kalau misalnya pun hari ini orang itu ada di bumi ini. Untuk apa? Gitu. Itu bukan tujuan kita. Mereka, orang-orang itu tidak memiliki Syamayim. Yang memiliki Syamayim adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Dan saya arahnya ke Syamayim. Ya. Karena itu saya nggak peduli siapapun yang bakal muncul. Nggak peduli. Ya. Kalau ada orang yang peduli, ya silakan, terserah. Tapi yang saya perhatikan di sini adalah, untuk menjadi berkat buat saudara, kita perhatikan sistemnya. Ya. 2 binatang ini membuat sistem. Tercetus tadi di dalam Wahyu 13, 16, 17. Membuat semua orang besar, kecil, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda tangan, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Ini bicara sistem, supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali ia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Dulu kita sudah digemparkan dengan chips yang kecil ini, betul? Yang katanya sebesar sebiji
beras Biji dimasuk, beras. ya. Tapi teknologi ini apakah relevan untuk hari ini? Tidak, Pak. Nah, tidak, saudara. Teknologi apa yang relevan untuk hari ini? Nano. Nano, yang lebih kecil lagi. Apakah masih relevan? Cairan, Pak. Banyak teknologi yang sudah berkembang. Yang Digital jus-jus. payment. Memang semuanya dibuat digital payment. Karena tujuannya akan berhubungan dengan pelacur besar, sistem Babel, sistem keuangan. Betul? Kan kita sudah lihat sistem Babel itu adalah sistem keuangan. Teknologi apa yang sekarang ini yang paling canggih? Yang paling canggih. AI. AI memang. Enggak, tapi ini loh, mengenai tadi loh, kalau tidak diberi tanda pada tangan atau dahinya, tidak bisa jual, tidak bisa beli. Teknologi apa yang dipakai sekarang? Atau microchip ya, Pak? Jus microchip. RNA. Cashless. Atau kredit. Digital currency ya Pak, bukan? Memang itu semuanya, tapi bendanya apa sekarang? Bendanya yang paling Vaksin. Cairan vaksin, Pak. oh, ketinggalan sudah. Barcode, Pak. Gimana? Barcode. Microchip tidak. Mau barcode mas sudah lama itu. Apa barcode seperti itu sudah ketinggalan zaman. Oh, sekarang aja QR. Tahu tak ya QR? Tahu yang QR kan yang kota itu kan? Ya. QRIS, Pak. Yang paling canggih itu cuman ini, saudara. 5G. Virtual reality. Fingerprint. Sihir, Pak, sihir. Sihir. Memang teknologi kan sihir. Saya sudah bilang kapan hari kan. Teknologi kan sihir. Ini, saudara. Pernah lihat? Pernah lihat. Jadi datanya sudah dimasukin, kemudian scannernya dipertajam, tangan manusia nggak usah dikasih apa-apa, di-scan. Ada nggak sekarang? Itu ada itu, Zan. Banyak, Pak. Ada banyak. Ada, Pak. Ada, Pak. Di negara maju. Sudah ada. Ada satu lagi yang sudah dipakai di tempat saudara. Fingerprint. Scanner wajah dan fingerprint, Pak. Pernah lihat ini? Kornea mata. Bukan kornea mata. Bukan cuma matanya saja. Bukan. Biometrik. Recognition. Saudara kalau naik pesawat terbang, saudara di-scan nggak muka saudara? Pernah itu waktu di Israel, Pak. Di NSET sudah pakai Pak itu Pak. Iya, US sekarang sudah semua pakai. Terakhir kita pergi ke Kentucky. ASN sekarang begitu, Pak. Ya, terakhir kita ke Kentucky. Ya, dimintain ID-nya, kemudian disuruh berdiri seperti yang orang tadi. Di-scan mukanya. Selap. Saya Oh bisa iya betul, Pak. Terakhir ke Jakarta itu mau naik kereta betul, saya di-scan. scan. Hampir nggak berhasil, lalu dia minta KTP. Karena kan satu memang saya nggak anjus kan, dia minta KTP. Tapi karena mungkin itu nggak berlaku, dia izinkan. Betul-betul di-scan wajah saya. Ya. Jadi ini hampir akan menyeluruh ke seluruh dunia. Mereka tidak lagi investasi seperti chip kecil-kecil, tetapi mereka investasinya jadi scannernya. Muka saudara di-scan. Tangan di-scan. Saya bisa lihat. Mungkin saudara akan tanya, loh bagaimana dengan penjelasan di dalam wahyu tadi? Dengan tanda yang diletakkan di tangan kanan atau pada dahi. Itu hanya penjelasan supaya mempermudah
penulisan daripada Rasul Yohanan. Karena dia tidak atau belum mencapai teknologi seperti sekarang ini. Jadi, tapi yang jelas, ya, sangat jelas sekali. Kan tidak ditulis di sana bahwa yang dikasih tanda itu ada di istilahnya itu di dengkul saudara, kan enggak kan? Iya kan tidak di dengkul, tahu dengkul? Itu bahasa Afrika Selatan. Ya, di dengkul, di lutut ya. Ya kan, tapi kan yang dicari kan diambil kan yang di tangan, karena tangannya bisa di-scan. Kemudian mukanya di-scan. Mukanya di-scan termasuk matanya juga bisa di-scan masuk, kemudian titik-titik di wajahnya seperti itu. Inilah sistemnya yang sedang terus merambah ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia, saudara. Mau tidak mau, saudara pergi kemana-mana sekarang, terutama masih di dalam pesawat terbang ya, flight ya, itu pasti di-scan. Ya, di apa itu namanya, wajah saudara akan di-scan. Ya, inilah sistem, dan kemudian ini akan di-link dengan siapa? Oh, banyak hal, saudara. Ya, ini bisa di-link kemana-mana ini. Dan inilah merupakan sistem Babel. Nah, sekarang yang berikutnya, sistem Babel ini diusung oleh sistem 666. Ya, diusung. Ayatnya di mana? Di dalam Wahyu 17 ayat yang ketiga. Tadi kita sudah baca, kemudian di dalam roh ia membawa aku, Yohanan, ke padang gurun, dan aku melihat seorang wanita duduk di atas binatang merah tua yang penuh dengan nama-nama hujatan dan mempunyai 7 kepala serta 10 tanduk. Kalau saudara lihat Wahyu 17 ayat 13, kira-kira saudara punya gambaran enggak? Apa yang pernah ada di dunia ini sekarang? Benda apa? Benda apa? Ulangi Pak pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau serius kan sudah lihat ayat ini kan? Wahyu 17 ayat 3. Ya. Dan aku melihat seorang wanita duduk di atas binatang merah tua dan selanjutnya. Ya, saya ulangi lagi. Dan aku melihat seorang wanita duduk di atas binatang. Kalau saudara melihat satu kalimat ini, kira-kira saudara pernah lihat barang apa yang di dunia ini sekarang? Sudah pernah lihat? Nggak ada yang jawab. Jawabannya adalah ini, saudara. Koin euro. Saya bisa lihat di salah satu koin euro yang diterbitkan, itu ada lambang perempuan duduk di atas binatang. Itu yang diambil. Ya. Mungkin saudara berkata, lu itu kan lembu, Pak. Memang, dia tidak mungkin pakai binatang kepala 7. Bangkrut. Ngerti nggak? Europe. Ini langsung ketahuan. Tapi dia harus menyamarkan. Saya bisa lihat, ada 666 nggak di euro ini? Ada nggak? Ada kamuflasenya. Gimana? Sebelah mana? Bintang tuh Pak. Iya. Di sini, saudara. Saya bisa lihat, ada 6 bintang di atas, ada 6 garis strips, dan ada 6 bintang di bawah. Itu kamuflase. Dia nggak mungkin nulis langsung 666 gitu. Ya pada lari semua, dia nggak ada yang mau beli euro, nggak ada yang pakai euro. Tapi dia pakai kamuflase. Saya bisa lihat, jadi ada 666 yang mengusung keuangan ini. Betul kan? Jadi sistem Babel ini diusung oleh sistem 666. Saudara bisa paham di sini. Ya, jadi connection antara keduanya. Nah, ini zaman kita sekarang, saudara. Kita sudah bisa melihat semua terkoneksi dengan kode 666. Barcode, kalau saudara masih ingat barcode, sekarang barcode sudah mulai beralih, tapi masih dipakai.
itu ada 666. Kemudian QR juga ada 666. Kalau saudara mau ngetik www. Nah, itu kan juga 666. Saudara bisa lihat. Jadi ada ya sistem perdagangan yang dulu nggak ada kode 666-nya, sekarang sudah mulai bermunculan di dalam kamuflase. Berarti dari sini ya ada sistem baru yang sudah mulai bermunculan. Bukan bermunculan ya, mulai sudah dimunculkan. Ya. Nah, di dalam Wahyu 18 itu dikatakan next step-nya adalah sistem Babel ini tumbang. Tumbang, saudara. Ya. Sistem Babel ini tumbang, kalau kita bisa lihat, yaitu ada di dalam Wahyu pasal yang ke-18. Ya, coba kita baca, silakan Brother Enoch untuk membaca pasal yang terakhir ini, Wahyu 18. Karena kan kita tiga karena kita 3 pasal, 13, 17, 18. Kita sudah baca 17, kita sudah baca 13, kita sekarang baca yang terakhir 18. Silakan. Wahyu 18 ayat 18. Dan ketika mulai ayat 1 dari pertama. Oke. Wahyu 18 ayat 1. Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat malaikat yang turun dari Syamaim, yang mempunyai otoritas yang besar dan bumi telah diterangi oleh kemuliaannya. 2. Dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh Babylon yang besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan penjara segala roh najis, dan penjara segala burung najis, dan yang dibenci. 3. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya, dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya. 4. Dan aku mendengar suara lain dari Syamaim yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. 5. Sebab dosa-dosanya telah mengikuti sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat kesalahan-kesalahannya. 6. Balaslah kepadanya sebagaimana dia juga telah membalas kepadamu, dan gandakanlah kepadanya 2 kali lipat sesuai dengan perbuatannya. Ke dalam cawan yang telah dia campurlah baginya 2 kali lipat. 7. Sebanyak ia memuliakan dirinya sendiri dan hidup dalam kemewahan, sebesar itu pula berilah kepadanya siksaan dan perkabungan. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata sebagai ratu dan aku bukanlah seorang janda, dan aku sama sekali tidak melihat perkabungan. 8. Sebab itulah bencana-bencananya akan datang dalam 1 hari, kematian dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Elohim Yahweh yang kuat itulah yang menghakimi dia. 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kemewahan dengannya akan menangisinya dan akan meratap atasnya ketika mereka melihat asap dari pembakarannya. 10. Dengan berdiri dari kejauhan, mereka karena takut akan siksaannya, seraya berkata, celakalah kota besar Babylon, kota yang kuat itu, sebab dalam 1 jam penghakimanmu datang. 11. Dan para pedagang di bumi menangis dan berduka cita atasnya, karena tidak ada seorang pun yang membeli lagi barang-barang mereka. 12. Yaitu barang-barang emas dan perak dan batu permata dan mutiara dan kain linen halus dan kain ungu dan sutra dan kain merah tua dan segala kayu yang harum dan berbagai barang dari gading dan berbagai barang dari kayu yang sangat berharga dan tembaga dan besi dan pualam. 13. Dan kayu manis dan dupa dan minyak wangi dan kemenyan dan anggur dan minyak dan tepung halus dan gandum dan binatang-binatang beban dan domba-domba dan kuda-kuda dan kereta-kereta kuda dan tubuh-tubuh serta jiwa manusia. 14. Dan hasil dari keinginan jiwamu telah berlalu daripadamu, dan segala sesuatu yang mewah dan cemerlang telah berlalu daripadamu, dan engkau sama sekali tidak lagi menemukannya.
15. Para pedagang barang-barang ini yang telah menjadi kaya karenanya akan berdiri dari jauh sebab takut siksaannya, sambil menangis dan meratap dan seraya mengatakan, celaka, celakalah kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain merah tua dan yang mendandani diri dengan emas dan batu permata dan mutiara. 17. Karena dalam 1 jam kekayaan sedemikian besar itu telah dimusnahkan, dan setiap nahkoda dan setiap orang yang ada di atas kapal dan para pelaut dan sebanyak orang yang bekerja di laut, mereka telah berdiri dari jauh. 18. Dan ketika melihat asap dari pembakarannya, mereka berseru sambil berkata, apakah ada yang serupa dengan kota besar itu? 19. Dan mereka melemparkan debu ke atas kepala mereka dan berteriak sambil menangis dan meratap seraya mengatakan, celaka, celakalah kota besar yang olehnya semua yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh karena kekayaannya, karena dalam 1 jam ia telah dimusnahkan. 20. Bersukacitalah atasnya hai Syamaim dan para rasul yang kudus dan para nabi, karena Elohim telah menjatuhkan penghakimanmu atas dia. 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu seperti batu kilangan yang besar, dan dia melemparkannya ke dalam laut sambil mengatakan, demikiankah, sedemikianlah Babylon kota besar itu akan dilemparkan dengan kekerasan, dan dia sama sekali tidak ditemukan lagi. 22. Dan bunyi harpa dan para pemusik dan para peniup seruling dan para peniup sangkakala sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu. Dan setiap pakar dari setiap keahlian sama sekali tidak ditemukan lagi di dalammu. Dan bunyi penggilingan sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu. 23. Dan cahaya lampu sama sekali tidak bersinar lagi di dalammu. Dan suara pengantin pria dan pengantin wanita sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu. Karena para pedagangmu adalah orang-orang besar di bumi, sebab oleh sihirmu semua bangsa telah disesatkan. 24. Dan di dalam dirinya telah ditemukan darah para nabi dan orang-orang kudus dan semua orang yang dibunuh di muka bumi. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat gambarannya? Ya. Dari kejatuhan sistem Babel. Hari ini kita sudah melihat 2 sistem ini. Jadi sistem Babel yang masih jaya hari ini dan diusung oleh sistem anti-Hamasiyah. Sistem 666. Akan tetapi tidak lama lagi sistem Babel ini akan runtuh. Akan runtuh. Sudah dikatakan di dalam Wahyu 18 tadi, ayat 11, dan para pedagang di bumi menangis dan berduka cita atasnya, karena tidak ada seorang pun yang membeli lagi barang-barang mereka. Jadi sistem perdagangan stop, macet, hancur. Sudah bisa lihat, sistem Babel ini akan runtuh, saudara. Akan runtuh. Ini belum kiamat loh. Karena kita masih ada 1 step lagi. Di atas kita sudah melihat bahwa setelah sistem Babel tumbang, maka yang berkuasa adalah sistem the beast. Sistem anti-Hamasiyah. Sistem controlling. Sekarang sudah mulai terasa. Semua dibuat digital. Sudah mulai kontrolnya sudah terasa. Akan ada masanya. Wahyu 18 ini akan terjadi tidak lama lagi. Ya, betul-betul tidak lama lagi, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu 17, 18, ayat 16 dan 18, itu digambarkan, ya, digambarkan bahwa binatang ini, sistem anti-Hamasiyah ini, ya, itu tidak bisa menolong perempuan pelacur itu atau sistem Babel itu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Dengan satu kalimat, yaitu dikatakan mereka akan membenci pelacur itu dengan membuatnya terkucil dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api.
Itu cara penjelasannya. Dengan kata lain, sistem binatang ini yang akan menguasai dan menghancurkan total semua sistem Babel. Dan ini sebetulnya dari kacamata Elohim Yahweh itu harus terjadi. Karena ayat 17 dikatakan Elohim telah menggerakkan hati mereka, hati siapa? Hati sistem hati sistem binatang untuk melaksanakan keinginannya. Yaitu untuk sepakat memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu. Ya, jadi Elohim tahu persis, dia menggerakkan untuk rencananya membinasakan orang-orang yang berjinah dengan sistem Babel. Di dalam ayat 18, di dalam Fatsal 18, ya, Fatsal 18 ayat yang keempat dikatakan, umatku keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Umat Elohim, ya, jangan sampai hatinya, yaitu tadi, jatuh cinta itu tadi, saudara. Ya, cinta akan uang. Jadi, warning itu sudah diberikan. Saudara mesti hati-hati, hati saudara hanya untuk Elohim Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Firman mengatakan, Yeshua mengatakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul? Dan engkau tidak bisa memperhamba kepada dua tuan, kepada Elohim atau kepada Mammon. Jadi sangat-sangat jelas. Hati-hati dengan istilah yang dipakai. Jangan sampai salah. Karena salah istilah itu akan mencengkram di pikiran dulu dan kemudian yang selanjutnya adalah hati yang dicengkram. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sistem yang sekarang kita lihat ini akan berbalik, saudara. Ya, tidak lagi perempuan menunggangi binatang, akan tetapi sistem daripada Babel, perempuan itu akan tumbang. Ya, akan tumbang. Nah, setelah tumbang, maka step terakhir, langkah terakhir yang kita bisa lihat adalah sistem the beast, masa 666 itu akan berkuasa. Dan tertulis masa berkuasanya sangat-sangat jelas. Bukan 7 tahun, bukan. Tapi hanya 42 bulan. 3,5 tahun. Tadi kita sudah baca Wahyu 13, ayat yang kelima dikatakan, bagian B, kepadanya diberikan kuasa untuk terus melakukannya selama 42 bulan. 42 bulan itu selama 3,5 tahun. Ya, jadi anti Hamasiyah, sistem the beast hanya 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Yaitu perang antara Ukraine dengan Rusia. Saudara tahu nggak? Penyebabnya itu apa? Kok sampai hari ini nggak selesai? Penyebab dasarnya itu apa? Pernah kepikir nggak? Saya nggak bawa saudara ke politik, tapi akan saya tunjukkan sesuatu yang mungkin belum pernah saudara pikirkan. Penahanan terhadap nuklir, Pak. Penahanan nuklir? Bukan. Agar Rusia tidak mengeluarkan nuklirnya. Bukan itu. Bukan. Mau coba Apa Ukraine ladang makanan bagi Eropa? ladang makanan, Israel juga ladang makanan, bukan. Ada dua kepentingan besar di balik itu semua, Pak. Oke, kepentingannya apa? Antara Ukraine dan Rusia ada dua kubu di situ, Pak, yang besar. Memang Rusia besar, Ukraine kecil, tapi di belakangnya ada sekelompok. Ya. Apa alasan utama?
Ya, Oke. US sama NATO bikin Rusia sibuk perang sama Ukraine supaya Rusia tidak menyerang belum saatnya menyerang Israel, something like that. bukan, Bukan juga. bukan juga. Saya berikan langsung. Siapa yang tahu ini? SWIFT. Ya, Keuangan global ini. global. Ya, inter country transfer of funds. Iya, ini adalah keuangan global yang dikuasai oleh blok Amerika dan sekutu-sekutunya. Siapa yang tahu ini? BRIC. I know, it's a BRICS. Ya, Brazil, Russia, India, China, and South South Africa. Africa. Sekarang sudah 10 negara di BRICS. Termasuk Kita belum. hampir negara onde-onde hampir masuk, sudah daftar. Ya, sudah hampir masuk, ya. Negara rawon, soto ayam. Ya, jadi sebetulnya inilah yang menjadi titik pusatnya. Yang satu SWIFT dan dasarnya adalah dolar, yang satu BRICS. Dasarnya BRICS apa? Pakai mata uang masing-masing. Bukan. Bukan. BRICS itu dasarnya adalah gold, emas. Kalau SWIFT dasarnya dolar, dolar mencetak tanpa dasar emas, dan BRICS dicetak dengan berdasarkan stok emas. Saya nggak soal ngomong saudara boleh nyimpan emas atau tidak, bukan itu. Saya tunjukkan bahwa inilah pertempurannya. Currency war. Saya bisa lihat. Ini currency war. Dan ini perang adalah perang yang memakan banyak jiwa. Inilah yang sebetulnya terjadi di dalam sistem Babel tadi. Dan terus akan tidak lama lagi akan mengalami keruntuhannya. Saya bisa lihat akan mengalami keruntuhannya. Jadi inilah sebetulnya fondasi perang yang terjadi antara Russia dan Ukraine. Ya. Nah, hari ini saya berikan kronologinya. Kita di posisi yang sebelah kiri, di mana sistem Babel diusung oleh sistem 666. Dan nantinya dunia ini kita sudah lihat akhirnya, yaitu sistem The Beast itu akan berkuasa. Kronologinya bagaimana? Dikatakan Matius 24 ayat 37 sampai 42. Ya. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan, minum, kawin, dan dikawini, ya kan? Ini kan sistem Babel, saudara. Sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari. Sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. 40 akan dilanjutkan oleh ada dua orang yang bekerja di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Dan selanjutnya dikatakan ada dua orang perempuan yang sedang mengilang, yang dengan batu kilangan. Dulu pakai batu kilangan, hari ini pakai blender. Ya kan? Sama-sama kerja di dapur, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya bisa lihat kronologinya adalah setelah sistem Babel diusung sistem 666, the next event adalah ini dia. Harpaso. Harpaso adalah the next event. Dan Haleluya. Harpaso, maka sistem Babel itu akan geletak, runtuh, tumbang, dan langsung diganti dengan sistem The Beast. Sistem 666 berkuasa selama 42 bulan. Harpaso itu ada di tengah-tengahnya.
Apa itu harpazo? Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17. Silakan Brother Enoch. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari Syamaim, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. 17. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa, dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Silakan tolong dibaca di Oh ya, First Thessalonians, First New King. Berikan penjelasannya dulu. Saya pakai kata Christ di sini karena New King James menuliskan Christ, ya. Tapi saya sudah beri sebelahnya adalah Hamasyah. Jadi saudara ngerti ya, bukan saya kembali ke Kristus, ingat ya, bukan itu. Karena saya hanya copy paste dari New King James Version. Ya, silakan brother. First Thessalonians, New King James Version, verse 16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of our archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Hamasyah will rise first. 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Ya, terima kasih. Kalau saudara cari di dalam bahasa Inggris tulisan rapture, saya jamin 100.000, 1.000.000% tidak akan pernah ditemukan. Tidak akan pernah. Kalau tulisannya betul-betul R-A-P-T-U-R-E, nggak akan pernah. Saya bisa lihat ya. Karena di dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17 ini ada kata diangkat, bahasa Inggrisnya caught up. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya adalah harpazo. Harpazo. Ya, harpazo yang dipakai. Dan kata harpazo ini bukan cuma dipakai di sini saja. Ya. Harpazo ini dipakai di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Silakan brother. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu satu orang di dalam Hamasyah 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direnggut sampai ke langit yang ketiga. 3. Dan aku tahu orang itu entah di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. 4. Bahwa dia telah direnggut ke dalam Firdaus, dan dia telah mendengarkan firman yang tak terucapkan, yang bagi manusia tidak diperbolehkan untuk membicarakannya. New King James Version, chapter 12, verse 2. I know a man in Hamasyah who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows such a one was caught up to the third heaven. 3. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. For how he was caught up into paradise and heard inexpressible words which is not lawful for a man to utter. Jadi kata harpazo ini juga muncul lagi di dalam peristiwa di mana saat itu Rabi Saul, Rasul Paul menuliskan dalam 2 Korintus 14 tahun yang lalu, dia cerita dia direnggut spiritnya, rohnya, dan dibawa ke Shamayim level yang ketiga. Dengan kata yang sama bahasa Inggrisnya yaitu karab. Bahasa Yunaninya adalah harpazo. Ya. Jadi diambil, direnggut begitu. Ya. Diangkat. Kata harpazo ini juga dipakai di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 39. Silakan brother. Kisah para Rasul 8 ayat 39. Dan ketika mereka keluar dari air,
Roh Yahweh mengangkat Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dengan bersukacita. New King James Version. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Iya. Di sini juga dikatakan harpazo, mengangkat. Roh Yahweh mengangkat Filipus, memindahkan. Kalau kita bisa lihat di dalam bahasa New King James-nya adalah caught away. Ya, caught away. Dan satu lagi, harpazo ini juga dipakai di dalam Wahyu 12 ayat 5. Silakan Brother. Wahyu 12 ayat 5. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Revelation 12 verse 5, New King James Version. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and his throne. Iya, terima kasih. Perhatikan kata harpazo itu mempunyai beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat di atas, yaitu catch up, take by force, catch away, pluck, catch, atau to pull. Definisinya adalah to seize, carry off by force. To seize, ya, bukan size. To seize on. Dan kemudian to snatch out or snatch away. Jadi, seperti kasusnya daripada Filipus, setelah membaptis sida-sida, dia langsung Ruah Yahweh Elohim bawa dia. Snatch out. Catch away. Take by force. Diambil begitu saja. Saudara bisa lihat? Dan inilah yang merupakan pengembangannya itu dikatakan sebagai rapture. Saudara bisa lihat? Tapi kata yang dipakai adalah harpazo. Dijelaskan dari 4 ayat yang saya berikan pada saudara. Termasuk di dalam Wahyu 12, anak laki-laki itu langsung dibawa. Begitu lahir, langsung dibawa dengan force. Harpazo. Kemana? Ke God's throne. Yahweh throne. Di tahta Elohim Yahweh. Dan ini akan terjadi persis seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika tadi. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal akan harpazo. Tapi harpazonya di sini bukan seperti Filipus dipindah ke tempat lain begitu, ke Samaria. Tidak. Tidak tahu ke tempat mana saat itu ya. Dia ada di Samaria sebabnya. Dipindah begitu saja, tidak. Tetapi yang dikatakan di sini adalah diharpazo bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Yeshua di angkasa. Di angkasa loh, bukan di bumi, bukan dipindahkan, disembunyikan di tempat lain, tidak. Di angkasa. Dan kemudian setelah itu apa yang terjadi? Demikianlah kita akan senantiasa, nggak balik lagi saudara, berada bersama-sama Adon Yeshua. Saudara bisa lihat, bukan berarti seperti Filipus dipindahkan, disembunyikan. Tidak demikian. Diharpazo kemana? Shamayim, di angkasa. 1 Tesalonika 4, 16, 17, dan Wahyu 12, ayat yang keberapa tadi? Yang kelima. Inilah harpazo. Take by force. Force-nya siapa? Ruah Yahweh Elohim. Yang ada di mana? Yang ada di dalam saudara dan saya. Saya bisa paham di sini mengenai kata rapture yang sekarang ini berkembang ke arah kata rapture. Sebetulnya asal intinya dari caught up,
take by force, catch away, snatch out, snatch away. Harpazo, take by force, cut up, to snatch away. Diangkat, dibawa, direnggut. Ya, sekarang ini memang dipakai rapture, begitu. Tapi akar katanya itu ada di sana, harpazo. Sudah bisa lihat? Harpazo dibawa ke tahta Elohim. Jelas dalam Tesalonika tadi, di dalam Wahyu tadi, ke tahta Bapa Yahweh. Nggak kemana-mana, saudara. Nggak kemana-mana. Yang ngajari ini adalah Rabi Sol dan Rasul Yohanan. Sudah bisa lihat? Rabi Sol dan Rasul Yohanan yang dua-duanya adalah orang Yahudi. Yang tahu persis, terutama Rabi Sol, orang Farisi, Sanhedrin, ngerti banget. Very understand. Sangat-sangat mengerti akan hal ini. Karena orang Farisi percaya. Dan dia buktikan, udah lihat Yeshua. Nggak seperti orang Saduki. Untung yang dipilih seperti itu. Memang rencana Bapak Yahweh. Bukan orang Saduki yang dipanggil. Karena orang Saduki nggak percaya. Jadi hati-hati. Rabi Sol. Kita kan nggak mungkin lebih pintar dari dia. Dia luar biasa, saudara. Dipakai Bapak Yahweh dengan ajaib. Jadi pengajaran ini adalah pengajaran yang betul-betul dari fondasi yang benar. Bahwa harpazo itu tidak dipindahkan ke tempat lain di dalam dunia ini, tetapi yang dipakai di dalam 1 Tesalonika tadi untuk menjelaskan saat harpazo itu terjadi, saat diangkat, saat dibawa, saat direnggut, saat di take by force, saat dikarap, saat di snatch away, itu arahnya ke Syamayim. Sangat-sangat jelas kan. Dan yang terpenting, bukan cuma dari kata saja yang dipakai, akan tetapi dari pengajarannya. Dari pengajarannya. Ingat, Yeshua pernah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Silakan Brother Enoch. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, terima kasih. Dan saat Yeshua mengatakan ini, hanya dengan murid-murid. Tidak dengan ahli Torah, imam-imam kepala, tidak dengan orang Saduki atau Farisi yang lainnya, tidak juga dengan publik atau masyarakat umum. Yeshua mengatakan khusus untuk murid-muridnya, aku datang lagi dan akan menjemput kamu. Sebelum peristiwa apa? Sebelum peristiwa kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ini adalah kata kunci untuk harpazo. Yeshua sudah menggaransinya. Dia akan jemput saudara dan saya masuk Amin. kerajaan Elohim di Syamayim dengan tubuh kemuliaan. Kalau sudah pakai tubuh kemuliaan, nggak akan balik lagi dalam tubuh jasmani. Ada yang mau? Ya tidak mau. Kalau bahkan ya sudah selesai, nggak mungkin lagi tergoda, nggak mungkin. Udah pakai tubuh kemuliaan, ya. Beda dengan malaikat-malaikat yang belum teruji. Beda. Malaikat-malaikat belum teruji, kepingin jadi manusia. Untuk apa? Merusak rencana Elohim Yahweh. Tapi kita sudah melihat sengsaranya hidup di dalam tubuh yang gelap. Tubuh fana ini. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan banyak hal.
negatif dan sebagainya. Kita merindukan tubuh yang baru yang seperti Yeshua HaMashiach. Begitu dapat, nggak mungkin balik lagi. Nggak ada firmannya. Balik lagi setelah manusia jadi manusia sempurna, jadi seperti manusia alamiah lagi, kemudian kawin lagi. Ya kan? Nggak seperti itu. Ada satu pemahaman. Ya, pengajaran yang mengatakan kalau seseorang ini mati, couples, suami istri mati, dia akan pindah ke salah satu bintang dan mempopulasi menjadi Adam dan Hawa yang baru. Pengajaran apa itu? Pengajarannya siapa itu? Siapa yang tahu? Jadi kalau suami istri mati, yang percaya akan pengajaran ini, kemudian mereka akan ditaruh di salah satu bintang di atas. Kalau saya lihat bintang kan, ya kan banyak kan. Salah satu, nah kemudian mereka akan menjadi Adam dan Hawa yang baru untuk mempopulasi bintang-bintang itu, planet-planet itu. Itu pengajaran siapa? Reinkarnasi, reinkarnasi bukan Pak? Bukan, bukan. Pengajaran siapa? Martabak, Pak. Kalau martabak 72 bidadari, beda. Apalagi yang kena pager itu hilang itu alatnya. Bukan, bukan itu. Bukan. Ya. Israel pinter. Jujur nanti Pak. Kenapa? Jujur belum pernah dengar saya. Oke, saya kasih. Mormon. Kenapa, Brother Henok? Mormon? Betul. Mormon. Itu pengajaran Mormon. Pernah dengar Mormon? Pernah dengar namanya. Pernah. The letter this sign, kalau nggak salah, saint of Jesus Christ. The letter D. Mormon. Kalau jalan pakai bajunya seragam, atas putih bawah hitam, selalu di situ. Ini bukan saksi Yehova ya, bukan ya. Mormon. Ini banyak di Utah. Ya, state di Utah di atasnya. Di Indonesia sudah ada Pak, Surabaya sudah ada Pak. Kenapa? Di Surabaya sudah ada. Wah, pasti mereka akan nyebar. Pasti. Jogja juga ada satu Pak di Diponegoro. Pasti. Itu grup Mormon mengajarkan seperti itu. Suami istri mati dua-dua, kemudian mereka pindah ke salah satu planet dan menjadi Adam dan Hawa yang baru. Itu Mormon. Tetapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Davar Elohim. Harpatso. Kita akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ya, dan tidak akan kembali lagi ke dalam tubuh yang kemudian kepingin kawin lagi, kepingin apa itu namanya, sakit-sakitan lagi, kena flu lagi. Tidak mungkin itu terjadi. Dan ingat bahwa masa 666, sistem 666 yang lamanya 42 bulan itu adalah murka Elohim. Saudara dan saya yang ada darah Yeshua HaMashiach, janji firman, kita tidak dimurkai. Kalau tidak dimurkai, apa masih tetap tinggal di bumi? Ya tidak. Kemana? Ya ke Samayim, tempat yang tidak dimurkai. Jadi sangat jelas. Begitu rapture, mohon maaf, nggak pakai kata rapture lagi, harpatso. Begitu harpatso, dapat tubuh kemuliaan, mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan, yang mati dibangkitkan dulu, kemudian bertemu dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach selama-lamanya. Selama-lamanya. Nggak akan pernah jatuh lagi. Ya, inilah harpatso. Anak laki-laki adalah para mempelai Yeshua HaMashiach. Ini Wahyu 12. Yang diharpatso ke Shamayim. Kepa pernah menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Dan saya yakin ada dari antara saudara yang mengalami seperti apa yang ditanyakan oleh Kepa. Silakan Brother Enoch. Matius 19 ayat 27. Kemudian sambil menanggapi, Kepa yaitu Petrus berkata kepadanya, lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? 28. Dan Yeshua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali,
ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 tahta seraya menghakimi ke-12 suku Israel. 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Haleluya. Terima kasih. Kalau saudara meninggalkan atas instruksi, atas apa yang dikatakan oleh Yeshua, tinggalkan mereka. Dan mereka meninggalkan saudara, ini sebaliknya ya, boleh dibolak-balik. Karena saudara ditinggalkan karena satu perkara, yaitu karena nama Yeshua HaMashiach. Ingat, Yeshua janji sama saudara, kamu akan menerima 100 kali ganda, 100 kali lipat, dan akan mewarisi hidup kekal. Asalkan karena nama Yeshua HaMashiach. Kamu akan menerima 100 kali lipat. Bukan berarti menerima 100 kali lipat, menerima 100 ayah, 100 ibu, 100 isi, 100 anak, 100 ladang. Bukan. Kamu akan menerima rewards yang berlipat-lipat kali ganda, bahkan 100 kali lipat. Apa yang kamu alami di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima. 100 kali ganda, 100 kali lipat. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh keluar dalam hati atau pikiran akan disediakan oleh Elohim Yahweh bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara tidak tahu kenapa kok sampai saya ditinggalkan oleh orang tua, anak, suami, istri, teman, atau siapa saja. Karena aku tetap berpegang teguh kepada nama Yeshua. Kamu akan menerima rewardsmu 100 kali lipat. Mungkin kalau reward saudara cuma dua gitu ya, poinnya 2 ya, mungkin sama Yeshua dikalikan 100 jadi 200, kan lumayan, luar biasa kan? Dan bukan cuma di situ, dan akan mewarisi hidup kekal. Mengapa kok ada dikatakan akan mewarisi hidup kekal? Kalau sampai nggak berani meninggalkan mereka-mereka itu dan tidak berani ditinggalkan mereka-mereka itu karena nama Yeshua, maka saudara terkontaminasi dengan spirit mereka. Saat saudara terkontaminasi, berarti ada spirit kompromi dan saudara keluar jalur, dan besar kemungkinannya hilang. Karena itu siapa yang berani meninggalkan demi nama Yeshua, demi nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan berani ditinggalkan karena nama Yeshua, karena tetap stay, tetap terikat dengan nama Yeshua, akan dapat hidup kekal. Pilih mana? Ikut ayah ibu 15 tahun. Ikut suami sampai dia tua jenggoten 60 tahun. Ikut anak, karena usianya sekarang sudah 60 tahun, ikut anak, mentok 40 tahun, sampai 100. Tapi ikut Yeshua, kekal. Pilih mana? Pilih Yeshua dong, Pak. Mau pilih orang tua, mau pilih ayah, mau pilih ibu, mau pilih saudara laki-laki, saudara perempuan, mau pilih suami, mau pilih istri, mau pilih anak, atau pilih Yeshua? Pilih Yeshua. Saudara, Pilih Yeshua, Pak. bahkan sebentar lagi sudah hampir rapture. Saat rapture, saudara dan saya akan menerima 100 kali ganda. Plus hidup kekal. Amin. Masalahnya adalah satu, yaitu di ayat ini, dan saya akan tutup. Akan tetapi jika anak manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi ini? Jawaban ada di tangan saudara.
Jika Anak Manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi ini? Saudara yang respon sendiri kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Untuk firman-Mu yang luar biasa. Karena janji-Mu tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Perhitungan-Mu tetap, gematria-Mu luar biasa. Penggenapan angka 7 betul-betul akan terjadi. Dan Kau sudah buktikan dengan banyak kode. Dan sekarang tahun 2024 tidak lama lagi akan menggenapi 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan menurut firman-Mu, Engkau akan datang. Tetapi sebelum hal itu terjadi, akan ada harpazo. Taken away. Take by force. Diambil dengan kekuatan Elohim. Terima kasih atas anugerah-Mu kami boleh memahami. Biar terus Engkau firman-Mu berbicara, supaya dalam waktu yang singkat ini, tidak ada satu pun yang kehilangan iman. Tidak ada satu. Tapi semuanya semakin berapi-api. Tidak ada satu yang padam belitanya. Tetapi semua akan berapi-api. Terus menyala seperti 5 gadis yang bijaksana. Waktu semakin terus berjalan. Pagari manusia-manusia Elohim dengan anugerah-Mu, Aba Yahweh. Supaya mereka tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran. Dengan kalimat-kalimat, dengan influence, dengan suara-suara dari mana saja yang mencoba untuk menggoyahkan manusia Elohim tidak fokus kepada rencana Bapa Yahweh, harpazo. Supaya semuanya boleh tetap kokoh teguh. Mengangkat wajah, melihat penyelamat saudara dan saya sedang datang. Terima kasih Aba Yahweh. Biar pasukan malaikat yang setia pada Bapa Yahweh, yang memberikan perlindungan, kerja sekarang melindungi setiap manusia-manusia Elohim. Kami semua, tidak terkecualikan. Supaya tetap ada di dalam jalur yang benar, dalam kerinduan yang benar, dalam iman yang benar. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur dan rencana-Mu jadi atas semua manusia-manusia Elohim. Di dalam nama Yesus HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya semua harpazo terangkat saat peristiwa harpazo terjadi, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya. Terus sampai Yerusalem yang baru. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa ini. Dan terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan, Amen. Amen. Lebih dekat dengan